Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di wilayah Sulawesi Tengah, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 orang anak. Setiap hari, sang ayah bekerja di kebun untuk mencari nafkah. Sementara sang ibu tetap di rumah merawat ketiga anak mereka yang masih kecil. Suatu hari, sebelum berangkat ke kebun, sang ayah berpesan kepada istrinya untuk menyimpan lauk yang belum ia makan. Ia ingin menikmatinya nanti setelah lelah bekerja seharian. Dengan penuh kepercayaan, sang ibu pun menyanggupi permintaan suaminya dan segera menyembunyikan lauk tersebut di tempat yang aman. Namun, tanpa disadari, anak bungsu mereka melihat kejadian itu. Rasa penasarannya pun muncul, dan tak lama kemudian, ia mulai merengek meminta lauk yang disembunyikan ibunya. Sang ibu merasa dilema. Di satu sisi, ia harus menjaga amanah suaminya. Namun, di sisi lain, ia tak tega melihat anaknya menangis dan merajuk. Setelah bergulat dengan perasaannya, akhirnya ia menyerah dan memberikan lauk itu kepada si bungsu. Dengan lahap, si bungsu melahap habis lauk tersebut tanpa sisa. Ketika sore menjelang, sang ayah pulang dari kebun dengan rasa lapar. Ia pun meminta istrinya mengeluarkan lauk yang telah ia titipkan. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa lauk itu telah habis. Amarah pun meluap di hati sang ayah. Ia merasa dikhianati dan menuduh istrinya tidak dapat menjaga amanahnya. Sang ibu yang merasa bersalah hanya bisa terdiam dalam kesedihan. Malam harinya, dalam diam dan air mata yang tak terbendung, ia berjalan keluar rumah menuju pantai, merenungi segalanya dalam kesendirian. Keesokan paginya, ketiga anaknya terbangun dan menyadari bahwa ibu mereka tidak ada di rumah. Mereka mencari ke setiap sudut, namun sang ibu tetap tak ditemukan. Si sulung pun mengingat sesuatu dan berkata kepada adik-adiknya, "Mungkin ibu pergi ke laut untuk mencari pengganti lauk ayah." Dengan penuh harap, mereka bergegas menuju pantai. Namun, sesampainya di sana, sang ibu tak juga terlihat. Dengan penuh kecemasan, mereka mulai berteriak memanggilnya. Tiba-tiba, dari dalam laut, sosok sang ibu muncul. Dengan penuh kasih, ia memeluk ketiga anaknya dan berpesan agar mereka pulang ke rumah. Anak-anaknya pun menurut, yakin bahwa ibu mereka akan segera kembali. Namun, malam pun berlalu, dan sang ibu tak kunjung pulang. Keesokan harinya, si sulung kembali mengajak adik-adiknya ke pantai. Mereka kembali berteriak memanggil sang ibu. Kali ini, sang ibu muncul lagi dari dalam laut. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya mulai berubah, bersisik seperti ikan. Ketiga anaknya terkejut dan ketakutan. "Itu bukan ibu," seru mereka. Dengan hati yang hancur, mereka berlari kembali ke rumah, meninggalkan sang ibu yang hanya bisa menatap mereka dengan sedih. Hari demi hari berlalu, dan sang ibu tak pernah kembali. Wujudnya terus berubah, hingga akhirnya ia menjadi makhluk laut seutuhnya. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa sang ibu telah menjelma menjadi ikan duyung. Kisahnya terus diceritakan turun-temurun, menjadi legenda asal-usul Putri Duyung yang masih dipercaya hingga kini. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.